Selamat datang kembali di Motir, channel untuk kalian pecinta cerita horor yang tak biasa. Apa kamu siap mendengarkannya? Kisah kali ini dikirimkan oleh seorang pendengar bernama Winda melalui email. Dia berbagi pengalaman mencekamnya sebagai perawat di sebuah rumah sakit tua di Makassar. Cerita ini adalah pengingat bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Rumah sakit seringkali menyimpan banyak cerita, tidak hanya tentang perjuangan hidup dan mati, tetapi juga kisah-kisah tak kasat mata yang membuat siapapun merinding. Apa yang terjadi pada Winda adalah salah satunya. Sebagai perawat baru yang bekerja di salah satu rumah sakit tertua di Makassar, Winda tidak pernah menyangka bahwa pekerjaan yang awalnya dia impikan akan membawanya ke pengalaman yang paling menyeramkan dalam hidupnya. Semua dimulai dengan suara tangisan di malam hari, sebuah panggilan dari dunia lain yang tidak akan pernah dia lupakan. Kamu percaya ada rumah sakit yang masih dihuni oleh pasien dari dunia lain? Di Makassar ada sebuah rumah sakit tua yang dikenal angker. Konon banyak yang mendengar suara tangisan dari bangsal kosongnya. Tapi bagaimana jika suara itu tidak hanya ingin didengar, tapi juga dilihat? Winda adalah seorang perawat muda yang baru saja menyelesaikan pendidikan keperawatannya. Pekerjaan di sebuah rumah sakit terkenal di Makassar ini adalah langkah besar dalam karirnya. Meski rumah sakit ini memiliki reputasi yang baik dalam pelayanan medis, ada sisi lain yang tidak banyak diketahui orang. Bangsal lamanya yang penuh misteri. Rumah sakit ini dulunya adalah rumah sakit pertama di Makassar yang didirikan pada masa kolonial Belanda. Bangunannya yang besar dengan arsitektur bergaya klasik yang masih dipertahankan hingga sekarang. Namun renovasi besar-besaran yang dilakukan pada awal tahun 2000-an membuat sebagian bangsal lama ditinggalkan begitu saja. Salah satu bagian yang paling dihindari oleh staf adalah bangsal 13 yang kini tidak lagi digunakan sebagai ruang perawatan. Bangsal 13 ini berada di sisi paling barat rumah sakit, terpisah dari bangunan utama. Lorong menuju bangsal ini gelap dan sempit, dengan lampu-lampu yang seringkali berkedip-kedip seperti hampir mati. Tidak ada yang tahu pasti mengapa bangsal ini dibiarkan kosong begitu saja. Tetapi rumor mengatakan bahwa dulu pernah terjadi tragedi di sana. Seorang pasien perempuan dikabarkan meninggal karena kelalaian medis. Dan sejak saat itu, suara tangisan sering terdengar dari bangsal tersebut, terutama di malam hari. Winda yang baru beberapa minggu bekerja, mulai mendengar cerita-cerita ini dari rekan-rekannya. Awalnya dia menganggap semua hanyalah cerita untuk menakut-nakuti karyawan baru. Tapi ketika malam pertama berjaga di rumah sakit itu, dia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Malam pertama, Winda bertugas terasa lebih panjang dari yang dia bayangkan. Sebagai perawat yang baru, dia juga membiasakan diri dengan suasana sunyi dan lorong-lorong gelap di malam hari. Namun yang membuatnya semakin gelisah adalah cerita tentang bangsal 13 yang terus terngiang-ngiang di benaknya. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Winda sedang memeriksa pasien di salah satu ruangan dekat lorong menuju bangsal lama. Tiba-tiba dia mendengar suara samar seperti seorang menangis. Suaranya begitu pelan, seperti berasal dari kejauhan, tapi cukup jelas untuk membuatnya berhenti sejenak. Winda,
kamu dengar suara itu? Tanya seorang perawat senior yang kebetulan lewat. Winda mengangguk, mencoba mencari sumber itu. Itu dari mana ya, Mbak? Perawat senior itu hanya tersenyum tipis. Kalau dengar suara tangisan, abaikan aja. Jangan pernah mencoba mencari tahu. Itu bangsal 13. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Winda merinding. Sepanjang sisa malam, dia tidak bisa berhenti memikirkan suara itu. Setiap kali dia melewati lorong menuju bangsa lama, perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya semakin kuat. Bahkan ketika dia sendirian di ruang perawatan, dia merasa seperti ada seorang berdiri di belakangnya. Rasa penasaran Winda akhirnya mencapai puncaknya. Pada suatu malam ketika dia sedang berjaga sendirian, suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan terasa lebih dekat. Tidak seperti sebelumnya, suara itu terdengar seperti berasal dari dalam bangsa lama. Dengan membawa sen terkecil dan menguatkan hati, Winda memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Lorong menuju bangsal terasa lebih panjang dari biasanya. Dengan setiap langkahnya diiringi oleh suara tangisan yang semakin keras. Pintu bangsa lama terbuka sedikit, dan Winda mendorongnya perlahan. Di dalam, dia melihat deretan ranjang-ranjang tua yang berdebu, tirai-tirai yang koyak, dan suasana yang begitu dingin, hingga membuat nafasnya berembun. Di sudut ruangan, Winda melihat sosok perempuan berbaju putih duduk di lantai. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan tubuhnya terguncang seperti sedang menangis. Bu, Anda baik-baik saja? Tanya Winda dengan suara yang gemetar. Sosok itu berhenti menangis. Kepalanya perlahan menoleh ke arah Winda. Ketika sosok itu menoleh, Winda melihat sosok wajah yang mengerikan. Wajah perempuan itu pucat dengan mata yang sepenuhnya hitam. Mulutnya terbuka lebar seperti sedang berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sebelum Winda bisa bereaksi, sosok itu berdiri dengan gerakan yang tidak wajar, seperti melayang. Tangannya yang panjang dan kurus terulur ke arah Winda. Tiba-tiba ruangan itu dipenuhi dengan suara tangisan yang melengking. Winda mencoba berlari, tetapi kakinya terasa kaku. Sosok itu semakin mendekat dengan tangannya hampir menyentuh wajah Winda. Saat itulah pintu bangsal tiba-tiba tertutup dengan keras, dan Winda merasa tubuhnya terdorong ke belakang. Winda akhirnya ditemukan pingsan di lorong dekat bangsa lama oleh rekan-rekannya. Ketika dia sadar, dia merasa tubuhnya sangat lemah, dan kepalanya sakit seperti dihantam benda keras. Dokter mengatakan bahwa tidak ada luka fisik yang ditemukan, tetapi Winda merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya sejak malam itu. Selama 3 hari setelah kejadian itu, Winda mengalami demam tinggi dan mimpi buruk yang sama setiap malam. Dalam mimpinya, dia melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di ujung tempat tidurnya, menangis tanpa suara. 3 hari berlalu. Setelah sembuh, Winda memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah sakit itu. Namun pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam. Setiap kali dia mendengar suara tangisan, bahkan di tempat yang ramai, dia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Kadang aku masih bisa mendengar suara tangisannya di malam hari, kata Winda kepada seorang temannya. Aku tahu dia belum selesai denganku. Bangsa lama di rumah sakit itu kini telah direnovasi menjadi ruangan administrasi. Namun cerita tentang suara tangisan dan penampakan perempuan berbaju putih tetap hidup di antara para staf. Beberapa perawat baru
mengaku mendengar suara-suara aneh di malam hari. Tetapi tidak ada yang berani mencari tahu. Seolah-olah mereka semua tahu bahwa ada hal-hal yang seharusnya dibiarkan tetap menjadi misteri. Dan Winda, meski kini dia bekerja di tempat lain, trauma dari kejadian itu selalu menghantui langkahnya. Setiap kali dia memasuki ruangan yang gelap, dia tidak bisa menahan rasa takut bahwa dia mungkin akan melihat sesuatu itu lagi. Jadi, kalau kamu mendengar suara tangisan di lorong rumah sakit yang sepi, ingatlah, ada hal-hal yang tidak perlu dicari tahu.